Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu 5 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Rui Kemangke. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi Kidung Jemaat 21, bait pertama dan bait yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 menyatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Kau yang layak, Kau
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajar
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidupan. Seperti tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, yang menyatakan demikian. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk membimbing kita di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada ibadah minggu ini kami boleh bersama-sama dihimpunkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan sebagai umat-Mu tentu kami ingin disapa dengan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu nolong kami, mengurapi kami, agar kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas.
Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyuret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam seluruh kehidupan kita sebagai umat pilihannya tentu selalu berserah dan memohon kepada Tuhan supaya kehidupan kita, umatnya ini, senantiasa di dalam penyertaan dan bimbingan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga khususnya harapan kita dalam hal ini membutuhkan generasi yang mempunyai karakter yang sungguh-sungguh, mempunyai wawasan yang dapat membantu pelayanan, persekutuan, dan kesaksian di dalam setiap kegiatan-kegiatan gerejawi. Demikian juga kita berharap supaya memiliki iman yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan dari zaman ke zaman. Hidup dalam kesetiaan dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, serta berkarakter yang baik dari setiap generasi ke generasi. Dan kemudian pengharapan kita juga bahwa setiap generasi, baik yang ada maupun yang akan datang, dapat menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Karena kita mengetahui bahwa
generasi muda itu adalah masa depan dari gereja itu sendiri. Masa depan bagi keluarga kita. Juga masa depan bagi bangsa dan negara kita. Semuanya itu tentu diarahkan untuk membangun masa depan yang penuh dengan cita-cita di dalam menciptakan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ciptaan Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan minggu ini, kalau kita melihat dan memperhatikan di sana, menceritakan pada zaman para hakim-hakim, orang Israel menyembah berhala. Pada zaman generasi Musa ketika itu orang Israel menyembah Allah. Kita tahu bahwa Nabi Musa lah yang memimpin umatnya itu keluar dari perbudakan di Mesir. Demikian juga pada zaman generasi Yosua, orang Israel itu dengan taat dan setia menyembah Tuhan. Dan kita tahu Yosua lah yang memimpin umat Israel itu masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah air susu dan madunya. Nah, tentu ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian itu, mereka harus mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti firman Allah yang mengarahkan dan membimbing, bahkan membina mereka di dalam kehidupan mereka. Kita tahu juga bersama bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Kalau umat pilihan Allah, tentu menjadi suatu pengharapan untuk dengan setia beribadah, menyembah Allah, bukan menyembah kepada yang lain. Karena itu, selama generasi muda yang ada, tentunya menjadi suatu pengharapan bagi gereja dan bagi masa depan kita semua. Dan juga kita melihat selama generasi Musa dan Yosua adalah angkatan yang setia untuk menyembah Tuhan. Diceritakan di dalam firman Tuhan kita ini bahwa generasi baru melakukan pemberontakan secara rohani dengan menyembah Baal sebagai dewa kesuburan. Dan juga mereka menyembah yang namanya Asetoret sebagai dewi kesuburan. Tentu sangat disayangkan kalau generasi setelah Yosua itu mereka bukan menyembah Allah, tetapi mereka menyembah berhala-berhala yang membuat mereka itu menjadi murtad. Dan dengan alasan bahwa berhala itu mendatangkan kesejahteraan. Tapi kita tahu bahwa kita imani berhala itu tidak mendatangkan kesejahteraan. Nah, penyembahan kepada berhala jelas dalam hal ini menyakiti hati Tuhan yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir sampai mereka memasuki
tanah Kanaan. Mereka berlaku tidak setia dengan tidak menjaga hubungan yang kudus dengan Allah. Umat Israel menjadi umat yang murtad dan durhaka, sehingga membuat kemarahan Tuhan. Bangsa Israel sudah tidak lagi menaruh hormat dan kasihnya kepada Tuhan. Karena itu kemarahan Tuhan mengakibatkan keadaan bangsa Israel jauh dari harapan yang mereka kejar. Musibah demi musibah mereka alami. Mereka dirampok dan ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Setiap apa yang mereka lakukan selalu gagal dan membuat hidup mereka bertambah sulit dan menderita. Berarti bukan mendatangkan kesejahteraan ketika mereka menyembah berhala. Nah, ini menggambarkan suatu akibat orang yang menyembah berhala, tidak taat dan setia kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mencari solusinya? Tentu hanya dengan pertolongan Tuhan dan hanya dengan kasih Tuhan, keadaan bangsa Israel dapat dipulihkan, dapat diselamatkan. Ketika mereka mau berubah, kembali menyembah Allah yang menyelamatkan mereka. Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Karena itu Tuhan itu berbelas kasihan. Karena kita pahami juga bahwa Allah itu maha kasih. Allah itu juga maha pengampun. Nah, dalam kehidupan bangsa Israel ketika itu, dan dalam situasi dan kondisi umat Israel ketika itu di zaman para hakim, Tuhan memakai para hakim untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, untuk memimpin dan untuk menyelamatkan umat Israel dari penyembahan berhala, dari ketidaktaatan dan dari ketidaksetiaan mereka kepada Allah, dan juga dari musuh-musuh mereka yang menindas. Dan dengan demikian tentu menyertai hakim itu dan juga menyelamatkan mereka. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16, kalau kita membaca di sana, dan kemudian kalau kita membacanya di dalam ayatnya yang ke-18, di situ jelas bahwa Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Dan kemudian Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka di dalam ayat yang ke-18. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai umat Allah sampai pada zaman ini. Orang percaya angkatan demi angkatan atau setiap generasi tetap setia kepada Allah dan dengan ketaatan dan kesetiaan selalu beribadah dan menyembah Allah kita yang menyelamatkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian mengasihi Tuhan dan bersyukur atas kebaikan Tuhan kita dan melakukan kebenaran firman Tuhan
dan kemudian senantiasa bertanggung jawab dalam imannya dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang melemahkan dan menjatuhkan iman kita. Sebagaimana yang dialami oleh umat Allah, bangsa Israel, generasi setelah Yosua itu. Dan kemudian dengan tetap memohon, bahkan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita umat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita berharap kepada Tuhan dan mendoakan bagi setiap generasi penerus gereja untuk menjadi berkat dan teladan yang terus berkarya, serta dapat diandalkan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan, dalam melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain pembinaan dari gereja yang diberikan, tentu khususnya orang tua, keluarga, tetap setia mendoakan, tetap setia membina, tetap setia mendukung anak-anaknya, agar mereka dalam setiap perkembangan dan pertumbuhan mereka, dengan segala cita-citanya, untuk semakin aktif dalam beribadah, serta dengan rajin bertekun dalam firman. Dan kemudian dengan menanamkan nilai-nilai rohani dari setiap generasi muda kita. Hidup saling menopang, hidup saling bekerja sama untuk membangun persekutuan dan pelayanan gereja Tuhan. Maka kita berharap bahwa generasi demi generasi itu senantiasa menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu semua menjadi pengharapan bagi kita semua. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan ini menjadi acuan bagi kita untuk lebih meningkatkan iman dan percaya kita dalam kita menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu tetap. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu yang indah ini, umat-Mu beribadah, datang sujud menyembah kepadamu, dan mendengarkan firman kebenaran yang memberi kemampuan kepada kami untuk melakukan kehidupan di dunia ini dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga menyadari seringkali kami melakukan yang tidak berkenan kepadamu. Karena itu kami mohon kepadamu kiranya dengan kasih-Mu kami umat-Mu diselamatkan dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah kami sadar bahwa untuk menerima hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, agar kami umat-Mu tetap mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya dengan kasih karunia-Mu dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani dan bersaksi demi nama-Mu. Dan Tuhan selalu menyertai dan memelihara gereja-Mu agar bagi umat-Mu, bagi masyarakat, dan juga khususnya bagi keluarga kami yang beriman kepada firman-Mu. Demikian juga kami doakan bagi bangsa kami. Kiranya hikmat dan kebenaran Tuhan mencerahi dan menuntun pemerintah kami, agar negara dan bangsa kami ini hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup saling peduli dan mengasihi sesama, serta selalu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dalam doa ini juga kami doakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani perawatan di rumah mereka masing-masing. Kiranya dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus memberi kesembuhan dan kekuatan iman. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi umat-Mu yang selalu memohon pemulihan dan kesembuhan. Bapa di sorga, berkati juga setiap pekerjaan usaha umat-Mu dan pendidikan umat-Mu. Kiranya hikmat Tuhan dan berkat Tuhan selalu dinyatakan bagi umat-Mu dan selalu mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang mereka rasakan. Memberkati setiap kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Marturia Lojana bersama para presbiter, genap pelkat, komisi-komisi, panitia, PHMJ, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Kiranya tetap ada sukacita dan damai sejahtera, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan senantiasa memimpin umat-Mu dan pelayan-Mu, mengaruniakan hikmat dan Roh Kudus menyertai gereja-Mu ini. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus.
Inilah doa kami. Kiranya Tuhan menjawab dan mengabulkan doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 29 ayat yang 9 yang menyatakan, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3, Ku beri persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, kita berdoa secara bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Rawike Mangke, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan
kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantarkan langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai pukul 9.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Hari Setia Utomo dengan nomor telepon atau WA yang tertera di bawah. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Yang keempat, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia dengan nomor yang tertera di bawah ini. Yang kelima, warta keuangan dapat dibaca dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.